Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari Mazmur. Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-136. Mazmur yang nomor yang ke-136. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Membaca ayat yang pertama sampai ayat 26. Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, kita akan membacanya hanya di baris yang pertama, ya, baris yang menjorok keluar. Maksud saya akan membacakan baris yang menjorok keluar. Dan Bapak Ibu membaca bagian yang menjorok ke dalam. Itu semua katanya sama, ya. Jadi tidak usah dibaca pun, sambil diingat, sambil dihafal juga baik, ya. Baik, kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut terberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut terberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, dan bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, capek Bapak Ibu bacanya. Ya, 26 ayat, tapi satu frase yang sama, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu terus diulang di dalam Mazmur 136 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya mengarahnya ke sini ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini kita mengalami banyak sekali pembatasan, ya, pembatasan. Entah itu pembatasan untuk bekerja, pembatasan untuk belajar,
pembatasan untuk sekolah, pembatasan untuk aktivitas, pembatasan untuk pertemuan-pertemuan. Sedih banget ya rasanya waktu Cynthia kita nggak bisa kumpul bareng-bareng satu keluarga besar karena Omikron ya. Sampai ya kita cuma sendiri-sendiri, paling kita fit call begitu ya. Bahkan di gereja ini sekarang juga pembatasan. Kita duduk nggak boleh deket-deket ya. Duduknya harus ada jarak. Ini karena ada pembatasan-pembatasan. Kalau mau pergi, prokesnya harus jelas. Prokesnya harus ketat. Setiap aktivitas, prokesnya harus ketat. Dikit-dikit kita pakai hand sanitizer. Ya. Atau kita harus nih nggak boleh lepas sama sekali dengan masker ini. Harus juga punya aplikasi Peduli Lindungi. Ya, harus sudah divaksin. Banyak hal yang terjadi ketika di dalam masa pandemi ini. Sehingga akhirnya kita harus melakukan banyak hal ini. Susah rasanya di dalam masa-masa pandemi ini. Tetapi selain masa pandemi, kita juga lihat dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Atau kehidupan kita sebagai seorang lansia. Kita melihat bahwa beban yang ada dalam hidup kita itu cukup berat. Bukan saja misalnya kita sampai pada malam hari kita udah selesai ini dengan tugas-tugas kita. Malam hari ibu-ibu mesti ngapain? Dia nggak langsung tidur ya ibu-ibu ya biasanya ya. Biasanya ibu-ibu juga mikirin, lalu besok kita mau ngapain ya? Kira-kira perlu nggak ya saya siapin apa? Mau masak sayur asem atau mau masak ayam goreng atau mau masak apa? Ayam goreng susah ya. Sekarang minyak nggak ada ya. Jadi aduh rasanya yang goreng-goreng tuh rasanya jangan dulu deh ya. Nah, ibu-ibu kita rasanya udah mikir duluan. Kita mesti ready nih. Besok pagi begitu bangun kita mesti ngapain kita udah tahu. Selain itu kalau yang kita kerja, misalnya kita masih kerja, pulang sampai rumah kita juga langsung mikirin. Kita mesti apa di rumah. Kita udah langsung tahu. 1, 2, 3, 4. Kita udah langsung tahu. Mesti gimana. Belum itu menghadapi yang lainnya. Ntar menghadapi teman hidup kita. Teman hidup kita mungkin ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang harus kita siapkan. Atau ngadepin anak. Ya ampun, ngadepin anak sekarang ini susah banget. Temenin belajar itu susah nggak? Susah. Sekarang mereka harus pakai Zoom dan lain sebagainya. Ya kalau mereka mau, terus mereka bilang capek lah mama. Aku pengennya keluar aja. Wah mereka ramai sekali pengennya keluar, pengennya jalan-jalan ya. Kalau yang remaja gimana? Yang remaja kita lihat, aduh susah juga diajak ngobrol. Mereka maunya di dalam kamar, maunya sendiri aja sama komputer aja. Nah belum lagi kita mesti ngadepin siapa? Mesti ngadepin adik ipar, mesti ngadepin siapa lagi ya? Mertua atau tetangga mungkin. Aduh rasanya beban itu berat sekali. Nah kalau kemudian kita lihat bersama-sama kalau kita ada dalam kesusahan. Kesusahan karena pandemi, kesusahan karena kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan, mungkin nggak sih kita bersyukur? Hari ini nih kita bersyukurnya nih karena apa? Apakah kita bersyukur karena formalitas hari ini? Mungkin nggak sih kita bersyukur di tengah-tengah segala kesusahan yang harus dan sedang kita jalani saat ini? Itulah yang kira-kira ada di dalam bacaan kita pada sore hari ini. Kalau kita melihat bacaan kita, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Mazmur 136 ini mempunyai ciri khas tersendiri. Selain tadi kita mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, maka kita akan melihat hal ini. Ayat 2 dan ayat 3, sebelum ayat 2 dan ayat 3 dan kemudian ayat 26. Ya. Itu punya satu cara diungkapkan siapa gelar Allah yang diberikan adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Allah semesta langit. Nah, dua-duanya ini itu bicara soal kedaulatan Tuhan. Ya, jadi di awal sama di akhir sama-sama bicara tentang kedaulatan Tuhan. Lalu kalau kita lihat, lalu
tengahnya bicara apa? Ini yang menjadi isi daripada pembahasan kedaulatan Tuhan itu sendiri. Ya, kalau kita lihat yang menjadi isinya adalah yang pertama adalah dalam penciptaan. Kedaulatan Allah ini nyata di dalam penciptaan karena kalau kita lihat letak dari matahari dengan bumi. Letak bumi itu adalah letak yang paling pas. Ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Sudah diatur oleh Tuhan sampai dia letaknya paling pas di situ. Kalau seandainya letak bumi itu lebih dekat dengan matahari, apa yang terjadi? Wah, dia kebakar. Terlalu dekat kebakar. Kalau ya udah kita jauhin sekarang. Kalau kita jauhin, apa yang terjadi? Dingin luar biasa. Beku itu bumi. Jadi letak yang paling pas adalah sekarang ini. Oke, sekarang ukurannya. Ukuran bumi. Ukuran bumi kalau kemudian kita lebih kecilkan, apa yang terjadi? Lebih kecilkan, maka atmosfer yang ada di permukaan bumi itu kemudian menjadi menipis. Dan kalau menipis, maka dia tidak akan bisa untuk menahan panas yang diberikan oleh matahari sehingga tidak bisa menopang kehidupan. Tapi kalau terlalu gede, maka atmosfer bisa lebih tebal. Kalau atmosfer lebih tebal, maka kemungkinan, saudara sekalian, panas yang diberikan oleh matahari itu sangat tertahan dengan demikian lama, dengan demikian besar, sehingga kehidupan di bumi, kehidupan itu bisa tidak ada. Mati, saudara. Jadi secara letak, ini yang namanya bumi, itu adalah paling akurat diatur oleh Tuhan yang berdaulat itu dengan demikian persis, akurat di tempat itu. Ini kita lihat dalam ciptaan. Selanjutnya kita melihat di dalam sejarah keselamatan. Nah, di dalam sejarah keselamatan ini pertama kali kita lihat ayat yang ke-9 sampai 12 bicara soal Mesir. Kalau orang dulu dengar kata Mesir, langsung mereka ingat apa? Mereka ingat betapa susahnya mereka waktu di Mesir. Mereka mengalami penganiayaan, mereka menderita, mereka mengalami tangan besi daripada Firaun pada waktu itu. Dan mereka susah sekali untuk bisa lepas dari pemerintahan Firaun ini. Itu yang pertama mereka lihat. Yang selanjutnya waktu mereka dalam perjalanan ke Kanaan. Dalam perjalanan ke Kanaan itu mereka harus berhadapan dengan apa? Mereka berhadapan dengan laut. Ya ampun saudara, berhadapan dengan laut itu yang namanya orang Israel jumlahnya berapa? Diperkirakan 2 juta. Di ruangan ini ada berapa ya contoh? Kira-kira 40 ada? Ya, katakanlah 40. 40 saudara. Jadi kalau 2 juta itu berapa kalinya ya? Segitu banyak orang langsung ngadepin laut, kapalnya nggak ada, gimana nyebrangnya? Sementara di belakang, lihat saja, di belakang ada tentara Firaun. Wah, mereka ketakutan setengah mati melihat itu tentara semakin dekat. Wah, mereka takut di depan, mereka lihat begitu, di belakang mereka lihat begitu, kejepit mereka. Ini yang mereka alami. Next kita lihat. Dalam perjalanan itu mereka harus menghadapi yang namanya padang gurun. Padang gurun bersahabat dengan mereka. Tidak bersahabat. Itu tidak ada pohon-pohonan, panasnya kayak gimana, lihat sana, lihat sini, cuman pasir, semuanya tidak mengenakan sama sekali. Tidak bersahabat, belum binatangnya, belum perampoknya, itu yang mereka alami. Susah sekali mereka ada di padang pasir ini. Next. Kalau kita lihat lagi ketika mereka menduduki Kanaan. Waktu mereka menduduki Kanaan ini nggak mudah. Mereka harus berhadapan dengan 2 raja tadi yang disebutkan. Yang dicantumkan di sini 2 raja. Kenapa 2 raja? 2 raja itu adalah 2 raja yang sangat kuat sekali. Adik kuasa. Mereka adalah Sihon dari Amori dan Og dari Basan.
Dua raja ini susah sekali dikalahkan, mana mereka raja yang kuat. Kerajaan mereka itu bentengnya tuh gede-gede. Sehingga berkubu-kubu benteng yang begitu kuat, susah sekali untuk dikalahkan. Mereka mengalami kesulitan waktu menduduki tanah Kanaan ini. Mereka harus perang dengan lawan-lawan yang tidak mudah. Next. Jadi yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau simpulkan seluruh sejarah keselamatan orang Israel pada waktu itu dengan satu kata, tunggu dulu. Dengan sebelumnya. Hanya satu kata. Ya, ini dia. Kesulitan. Jadi semua yang dipaparkan oleh firman Tuhan itu begitu real sekali. Dia nggak ngomong yang muluk-muluk Bapak Ibu. Dia ngomong yang real. Yang ada di dalam kehidupan kita adalah kesulitan. Kesulitan itu bukan terjadi pada waktu yang lalu saja. Tetapi saat ini. Sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah ada kesulitan? Sudah ada kesulitan. Mau percaya Tuhan Yesus susah nggak? Susah. Banyak yang nentang lah, banyak yang nggak setuju lah. Setelah kita jadi anak Tuhan, setelah kita percaya, kita juga nemui kesusahan. Kesulitan jadi anak Tuhan. Rasanya kesulitan itu nggak berhenti-berhenti. Sampai kita nanti dewasa dalam iman kita pun ada yang namanya kesulitan. Ini begitu real sekali. Ini ada dalam hidup kita sekarang ini sebagai umat Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah ini seolah-olah nggak ada berhentinya di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita lihat sama-sama. Next. Kita lihat ternyata saudara sekalian, walaupun sepertinya ada satu masalah, satu kesulitan demi satu kesulitan, tapi pemazmur itu waktu dia menuliskan bagian ini, apa yang hendak dia tanamkan secara dalam di dalam iman mereka, di dalam pikiran mereka, apa yang mereka hendak tanamkan, apa yang hendak ditanamkan, yaitu kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa, karena Tuhan yang berdaulat, Dia yang punya kuasa, maka satu kesulitan lewat, satu kesulitan lewat, satu kesulitan lewat. Artinya, next, kita melihat, next. Tidak ada kesulitan, kesusahan, kedukacitaan, kesedihan, pergumulan, masalah yang terlalu besar, terlalu rumit, terlalu susah, terlalu impossible. Di mana kasih Tuhan gagal dinyatakan. Seberapa besar masalah kita, kasih Tuhan itu dikatakan oleh pemazmur. Itu pasti bisa dinyatakan. Seberapa kita sedih, di situ kasih Tuhan gak pernah gagal untuk diberitakan, untuk dinyatakan. Gak ada kasih Tuhan yang tidak bisa dinyatakan. Di dalam setiap kesulitan kita, masalah kita, pergumulan kita, segala hal kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tidak pernah kasih Allah tidak bisa dinyatakan. Kasih Allah tidak terbukti, kasih Allah tidak bisa sampai di dalam hidup kita, gak mungkin. Di dalam kedaulatannya, kasih Tuhan ini menjadi pasti. Saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata kita itu tidak ditinggalkan bukan oleh Tuhan. Di dalam setiap episode kehidupan kita, Tuhan itu terus menyertai kita. Tuhan itu terus bersama dengan kita. Dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah frustasi, dia tidak pernah kebingungan gimana nih caranya ngurusin komisi wanita. Gak pernah, dia gak pernah kebingungan. Dia gak pernah putus asa. Dia gak pernah merasa lelah. Dia gak pernah merasa, udah saya hopeless. Gak pernah, saudara. Bahwa tidak ada kesulitan, saudara, yang di luar kendali Tuhan, yang di luar jangkauan Tuhan. Setiap hal itu ada di dalam jangkauannya Tuhan, di dalam genggaman Tuhan.
Tidak ada yang di luar itu, nggak ada. Semua dia dapat jangkau. Dia dapat tangani. Dia dapat atasi. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya saudara-saudara sekalian, pada saat ini pemazmur sedang mengajak kita untuk melihat next. Bagaimana kita harus melihat secara luas dari sejak penciptaan, sejarah keselamatan, kini dan seterusnya. Jadi kita nggak lihat yang di depan mata doang nih, saudara. Tapi kita harus lihat ke atas. Kita harus lihat secara global dari firman Tuhan. Lihat ini semua. Jangan lihatnya cuma satu titik. Sekarang saya lagi sakit, sekarang saya lagi susah. Enggak, Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita lihat luas. Waktu kita lihat luas, oh luar biasa. Ternyata tidak ada yang bisa terjadi tanpa Tuhan mengizinkan. Bahkan saudara-saudara sekalian, kalau kita punya rambut, kita nyisir, saudara sekalian, firman Tuhan bilang apa? Ada nggak rambut yang jatuh tanpa Tuhan mengizinkan? Gak ada. Sehelai rambut pun jatuh seizin dari Tuhan. Saudara bisa mengedipkan mata itu karena apa? Karena Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, saudara buka mata terus loh. Tapi karena Tuhan mengizinkan, saudara bisa mengedipkan mata saudara sampai ada cairan di mata saudara, sampai saudara nggak kering matanya. Walaupun iblis, kalau Tuhan nggak izinkan, bisa nggak dia bergerak? Nggak bisa. Jadi saudara-saudara sekalian, semuanya ini untuk memperlihatkan apa? Yang punya kuasa siapa? Tuhan. Yang punya kuasa itu kesusahan, kesulitan, pergumulan, masalah, bukan. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Yang punya kuasa itu pembesar, yang punya kuasa itu raja, yang berkuasa bukan. Yang punya kuasa Tuhan. Kita harus melihat luas. Bukan yang kecil ini saja. Tapi secara luas, secara keseluruhan, dia adalah Allah yang sanggup untuk memelihara. Tadi kita nyanyikan ya, Tuhan yang memelihara. Tuhan sanggup memelihara kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, next. Ini yang dikatakannya ya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita sudah di genggaman Tuhan Yesus, siapa yang dapat merebut kita dari genggaman Tuhan Yesus? Gak ada. Bahkan bukan saja di tangan genggaman Tuhan Yesus, tapi kita juga di tangan Bapa. Double assurance. Ada dua assurance apa ya? Jaminan. Dua jaminan, satu di tangan Kristus, satu di tangan Bapa. Dua-duanya dikerjakan karena Bapa dan aku adalah satu. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-6 mengatakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia akan terus memberikan keselamatan itu sampai akhirnya. Gak mungkin digagalkan, gak mungkin dihalangi. Setiap hal, tujuan yang baik yang Allah sudah tetapkan bagi umatnya, itu akan terlaksana tanpa ada penundaan dan kesalahan. Itu adalah karena kedaulatan Allah. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kedaulatan Allah menjadi salah satu hal yang mengokohkan iman kita. Kalau Tuhan yang mengatur, ini pasti adalah tepat adanya, akurat adanya. Dan bersyukur lagi, saudara-saudara sekalian, bukan hanya itu. Next, kita melihat bahwa Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang baik. Jadi kedaulatan Allah ini tidak berjalan sendiri. Tapi kedaulatan Allah ini berbarengan, beriringan dengan kebaikan Allah.
Dan semuanya ini bisa dirangkai di dalam kedaulatannya. Semua peristiwa nggak ada yang jalan sendiri, nggak ada. Semua ini dirangkai oleh Allah, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya dikatakan juga di dalam firman Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Saudara-saudaranya merancangkan kehidupan yang tidak baik, yang jahat kepada Yusuf. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi Allah. Jadi yang berkuasa siapa? Yang berkuasa saudara-saudaranya apa Allah? Allah. Allah yang berkuasa. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kedaulatan Allah berbarengan dengan kebaikan dan menghasilkan kebaikan bagi umatnya. Begitu pula Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kita saat ini. Dalam kehidupan kita saat ini, dalam pandemi ini, dalam kesusahan ini, dalam kesulitan ini, yang punya kuasa siapa? Yang punya kuasa pandemi? Yang punya kuasa itu Delta? Yang punya kuasa itu Omikron? Tidak. Yang punya kuasa itu yang ngejahatin saya, yang ngeciak saya, yang mengkhianati saya, yang berbuat jahat kepada saya, dia yang punya kuasa kah? Yang punya kuasa itu yang pegang jabatan? Bukan. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Ya. Jadi di dalam keadaan susah pun, di dalam kesulitan pun, kita mungkin mengucap syukur. Mengucap syukur menjadi mungkin karena yang punya kuasa bukan yang lain. Bukan situasi, bukan kondisi, bukan penyakit, bukan orang, bukan pejabat, bukan. Tapi Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang enggak mungkin salah. Tuhan yang enggak mungkin jahat, enggak mungkin. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Itu sebabnya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau dalam pengetahuan Tuhan sekarang ini, sekarang kita ngomong, aduh iya, gimana saya bisa bersuka cita, gimana saya bisa bersyukur. Sekarang yang namanya uang saku saya dari anak berkurang. Karena kan salary mereka dipotong. Ada seorang ibu di gereja saya mengatakan demikian. Aduh Ibu Lydia katanya gitu. Ini sekarang nih keuangan saya berkurang. Karena salary anak saya juga berkurang. Ada yang bilang juga anak saya udah lulus, tapi bisa dapat kerjaan nggak? Susah dapat kerjaan. Atau cicilan rumah dan cicilan yang lainnya semua sekarang terhambat. Saya komorbid. Saya mesti pergi ke rumah sakit secara rutin. Gimana saya bisa nyicil? Susah. Tulang punggung keluarga, mungkin kita mengatakan tulang punggung keluarga tahun lalu diambil Tuhan. Sekarang gimana? Susah. Tapi mari kita belajar. Mari kita mengimani seperti yang firman Tuhan katakan, yang punya kuasa bukan kesulitan. Yang punya kuasa itu Tuhan. Itu sebabnya di dalam keadaan apapun mari kita mengimani bahwa Dia adalah Tuhan yang tetap punya kuasa. Tidak ada kesulitan yang di luar jangkauan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengimani bahwa kasih setianya tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Waktunya bagi kita adalah untuk next, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tunduk di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan maunya ini, kalau Tuhan ngatur itu, mari kita taat. Kalau sekarang kita mesti pakai masker, mari kita taat. Karena itu adalah untuk kebaikan kita, bukan? Mari kita taat, diatur nih sama Tuhan. Karena Dia yang punya kuasa atas setiap kita.
Dan tidak mungkin dia melakukan yang tidak baik kepada kita. Dia selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Next. Satu kali Bapak Ibu ada seorang yang terengah-engah. Dia sampai, aduh akhirnya sampai juga. Sampai di mana dia? Sampai di pulau itu. Sampai di pulau itu karena cuman dia sendiri yang sampai di pulau itu. Yang lainnya itu tidak bisa sampai ke pulau itu. Karena kapalnya pecah. Kapalnya tenggelam. Dia yang selamat sampai ke pulau itu. Sampai di pulau itu kemudian dia lihat-lihat. Aduh gimana nih caranya. Badannya basah. Ya ada luka-luka ya. Akhirnya kemudian dia menepi. Dan kemudian dia pikir. Aduh ini tempat sepi banget ya. Jangan-jangan saya nggak bakalan ada orang yang nolong saya. Maka mulailah dia mendirikan pondok. Dia ambil ranting-ranting, dia dirikan pondok di situ. Dia dirikan pondok, setelah itu dia mulai belajar untuk mencari makanan. Belajar untuk bertahan hidup. Akhirnya saudara-saudara sekalian betul. 1 minggu lewat, nggak ada orang yang datang. 2 minggu lewat, nggak ada kapal yang datang. Aduh, dia mulai sedih sekali ya. Dia mulai sedih, tapi ya udah apa boleh buat. Dia belajar menjalani kehidupan itu sampai satu kali Bapak Ibu sekalian, waktu dia selesai cari makanan, dia pulang. Waktu dia pulang, dia lihat, loh, di sana ada apa? Ternyata ada asap. Waduh, itu kayaknya pondok saya. Langsung dia cepet-cepet lari ke sana. Waktu dia lihat, dia lari ke sana. Dia lihat apa, Bapak Ibu? Dia lihat betul pondoknya kebakar. Waktu dia lihat pondoknya kebakar, dia marah sekali. Dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa pondok saya yang kebakar? Kenapa bukan yang lain yang terbakar? Kenapa harus pondok saya? Tuhan gak lihat, saya sudah susah. Bodoh ngomel sama Tuhan, dia protes, dia marah-marah sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Tuhan gak baik, Tuhan jahat sama saya. Tuhan gak ngerti saya. Dia ngomel terus. Sepanjang hari dia ngomel. Sepanjang hari dia marah sama Tuhan. Tuhan gak lihat saya, Tuhan gak kasihan sama saya. Sampai akhirnya waktu dia ngomel-ngomel gitu dia kecapean. Dan kemudian dia tertidur. Waktu dia tertidur itu. Setelah itu tiba-tiba ada tangan yang menepuk dia. Bangun. Pak, bangun Pak. Dia kucuk-kucuk mata. Siapa ini? Loh, kok ada orang, dia bilang gitu. Ini saya mimpi apa bukan ya? Dia kucuk-kucuk matanya. Betul. Ternyata ada seorang yang datang dan di situ ada kapalnya. Loh, kok kamu bisa tahu? Kamu bisa tahu kalau saya itu ada di pulau ini. Ini pulau terpencil. Gimana kamu bisa tahu? Lalu anak buah kapal itu mengatakan kepada orang. Loh Pak, tadi bukannya Bapak yang kirim signal ke saya? Itu api, itu asap. Itu kan Bapak yang kirim. Saudara lihat. Tidak ada satu peristiwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang begitu saja terjadi. Tetapi semuanya itu dirangkai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Saudara-saudara sekalian, apakah itu kekurangan, apakah itu kemiskinan, apakah kita lagi di kemo, apakah kita lagi di rumah sakit, semua itu tidak ada yang tidak dirangkai oleh Tuhan yang berdaulat ini, yang mengasihi kita ini. Sehingga semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Next. Ini adalah seorang hamba Tuhan di Amerika. Dia adalah seorang penulis juga, penulis buku yang sangat banyak sekali menjadi berkat, menjadi pelajaran buat saya juga secara pribadi. Buku-bukunya begitu hebat sekali dan buku-bukunya sangat memberkati banyak orang. Waktu dia melayani Tuhan, dia sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati dia. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Saudara, dia kena kanker. Dia kena kanker prostat tahun 2005.
Jadi dia sudah 17 tahun kena kanker. Tapi saudara, apakah kanker itu membuat dia tidak bisa mengalami kasih Tuhan? Kata-katanya apa? Kanker itu kesempatan emas untuk bersaksi. Kristus itu berharga secara tidak terhingga. Ia lebih berharga daripada hidup. Kesulitan yang paling sulit sekalipun, di situ adalah kesempatan untuk kita menyaksikan kasih Tuhan ini loh, gak pernah gagal. Kasih Tuhan ini loh, gak pernah gak sampai. Di dalam kesulitan yang paling sulit sekalipun, kasih Tuhan tetap ada, dinyatakan. Dia bilang gini, kanker tidak akan menang kalau kita mati. Sampai kita mati pun kanker gak menang. Kanker itu, dia bilang gitu, menang kalau kita gagal mengasihi Tuhan. Kalau kesulitan membuat kita tidak mengasihi Tuhan, itu kesulitan menang. Tapi kesulitan itu gagal kalau dengan kesulitan itu kita tetap mengasihi dan memuliakan Tuhan. Ada seorang yang mungkin dekat dengan secara jarak gerejanya itu dekat sama kita. Ada yang kenal, Bapak yang paling tengah, ada namanya Heri Priyonggo. Ini gerejanya di Gunung Sari. Nah, ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, orang ini sangat dipakai oleh Tuhan. Sangat dipakai oleh Tuhan, bikin berapa album puji-pujian. Vokal grup Jericho, kalau kita kenal. Ya, dia pemimpinnya. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang dekat dengan kita secara letak ini, secara lokasi ini, walaupun dia sudah melayani Tuhan, tapi apakah hidupnya bebas dari kesulitan? Tidak. Dia mengalami tremor sejak masa mudanya. Tremor itu apa? Gemeter gitu ya. Dia gemetar tangannya. Parkinson. Jadi untuk menulis, untuk mengerjakan apa-apa, susah. Apa yang bisa dilakukan dengan itu? Tapi apakah kemudian dia ngomel sama Tuhan? Dia marah sama Tuhan. Dia maki-maki Tuhan. Dia berontak sama Tuhan, dia protes sama Tuhan. Salah satunya saudara sekalian, dia menyanyi. Jalan Tuhan itu adalah yang terindah. Dia percaya akan kasih Tuhan. Salah satunya next, dia melukiskan ini saudara. Dia melukiskan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan sayang sekali sama kita. Dan dia sendiri yang harus, Tuhan sendirilah yang harus berdarah-darah karena dia sangat mengasihi kita. Ada satu lukisan lagi yang saya belum sempat bisa upload ya saudara sekalian. Lukisan yang indah lagi tentang Tuhan Yesus. Setiap kesulitan itu bukan untuk membuat kita itu kalah dan tidak bisa melihat kasih Tuhan. Next. Ini yang terakhir. Bersyukur adalah cara kita mengakui dan tunduk kepada kedaulatan. Ini kata bersyukur artinya itu. Bersyukur artinya tunduk, mengakui bahwa betul semua-muanya itu adalah dari Tuhan. Dan yang kedua, bersyukur adalah cara kita untuk kita mengasihi dan memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Minta Lause Lady untuk menutup dalam doa.